Cek. Bagaimana? Pilpres aman? Nomor berapa? Kalah. Kenapa? Jangan khawatir. Ini perkara duniawi. Yang penting ikhtiar. Menang kalah urusannya Gusti Allah ya. Membahagiakan hati orang yang kecewa. Ya Allah, ya Allah. Itulah hadirin, dunia gak usah ngepol terlalu, dibuat santai saja. Yang penting ikhtiarnya cukup, tawakalnya pas, hasilnya serahkan kepada siapa? Allah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai hadirin sekalian. Jamaah Ahad pagi Fajar As-Sakinah Masjid Al-Amin Beringin, yang semoga kita bersama senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Wa qala aidan man qama. Kalau yang tadi shoma, kalau yang ini qama. Man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Amma ba'du. Puji dan syukur alhamdulillah kita haturkan kepada Allah atas nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, sehingga di pagi hari yang penuh dengan keberkahan ini, pada tanggal terakhir di bulan Sya'ban, tanggal 29 di bulan Sya'ban. Karena apabila kita mengikuti hisab, maka secara hisab nanti sore itu hilalnya sudah berada di atas ufuk. Walaupun secara ru'yah itu belum tentu bisa dilihat, dan masalah seperti ini biasa. Nggak usah kemudian dibikin rame, dibikin ribut, dibikin eker-ekeran. Nggih. Kita bersyukur kepada Allah di pagi hari ini kita dipertemukan Allah dalam majelis yang mulia ini dalam rangka talabul ilmi, menyambut datangnya bulan Ramadan. Kita menuntut ilmu agar ilmu kita menjadi ilmu yang manfaat, agar Ramadan kita menjadi Ramadan yang senantiasa dipenuhi dengan ilmu dan ibadah. Allahumma amin. Salawat beriring salam semoga tercurahkan kepada uswah kita, suri tauladan kita dan kekasih kita bersama, Nabi besar, Nabi agung, An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarganya, beserta seluruh istrinya, beserta seluruh sahabatnya, dan seluruh di antara umat dan pengikutnya yang setia menjalankan sunnah
dan ajarannya ila yaumil qiyamah. Bocor alus. Sinten? Bapak-bapak napa ibu-ibu? Mau bapak apa ibu? Bapak. Ibu ngawur bapak. Semuanya bisa bapak, bisa ibu. Hadirin sekalian, yang kita maksudkan bocor alus di sini saya sebutkan di depan biar panjenengan ndak bingung nggih. Adalah seperti ban dikumpo atos. Tapi ternyata dari karet ban tadi, di ban itu ada bocor yang kemudian tidak terlihat, tidak terasa, yang lama-kelamaan menjadikan anginnya apa? Habis. Tapi makan waktu cukup panjang, tidak langsung seperti kalau pecah, langsung langsung habis. Atau kemudian angin itu keluar karena pentilnya lepas, langsung habis itu angin, ya ada. Tapi kalau bocor alus, itu yang punya ban kadang-kadang tidak terasa, tapi semakin lama anginnya semakin habis. Kalau tidak diperhatikan maka akan membuat celaka. Nggih napa mboten? Nah, mobil saya kemarin mudah-mudahan segera diganti sama Allah. Amin. Amin tok ya kecut. Ya amin ya urunan gitu loh ya. Sudah. Itu saya bawa kemana-mana. Saya pompa lagi depan sebelah kanan. Parkir kok kalong maneh. Saya cek pakai tangan. Ndak kerosok enek angin metu. Waduh, apa ini? Sudah pompa lagi. Sampai rumah parkir, besok pagi dilihat mau jalan berkurang, ndak habis, tapi kurang. Dipompa lagi sampai saya datang ke tukang tambal ban, dicek pakai air sabun, digosok. Ban didongkrak, diputar setir ke sebelah kanan. Panjenengan kok ya serius sekali ngelihat saya. Santai saja, ndak usah ngotot. Sudah setir putar sebelah kanan, dikasih air sabun, digosok, keluar busanya kan. Nah, ternyata ketahuan ada bekas paku, tapi pakunya sudah habis karena wis kalah mbek aspal, sehingga sisa di ujungnya tok yang masuk ke dalam. Dan itu kalau tidak diperhatikan teliti, yo gak bakal ketemu sampai kapanpun. Faham ibu-ibu? Nah, itu yang kita maksud bocor alus. Terus maksudnya apa untuk pengajian? Wong ban kok digawa bahan pengajian. Nah, maksudnya Ramadan kita juga ada Ramadan bocor alus. Pertama yatos, tengah mulai gembuk, akhirin teh. Panjenengan boten? Boten dari mana? Panjenengan boten? Nah, nampaknya ada di antara kita yang Ramadannya bocor alus. Bagaimana Ramadan bocor alus? Awal Ramadan, sholat tarawih ya apa? Penuh. Masjid Al-Amin bagaimana Pak Samsul? Penuh. Malam ke-15 mulai ya. Tapi alhamdulillahnya kalau masjid yang ada i'tikaf seperti Al-Amin ini, akhir tambah rame. Tapi kalau yang tidak mengadakan i'tikaf, biasanya di akhir-akhir Ramadan itu angine wis entek, bane wis gak iso digawe melaku. Nah, itu yang kita maksud dengan bocor alus. Maka kita tidak mau Ramadan kita bocor alus. Kita mau Ramadan kita anginnya kenceng terus. Kita mau Ramadan kita kalau bannya itu diselentik, itu munine ting ting ting, artinya anginnya apa? Penuh. Kita mau Ramadan kita kalau diteken gasnya, itu bannya gak ngereweli, bannya tidak ngabot-ngaboti, tapi ketika diteken gas, ces, itu ban langsung but, mobilnya di sini, bannya sudah di sana. Saking cepetnya. Nah, oleh sebab itu hadirin, Ramadan yang seperti ini perlu
persiapan. Perlu apa? Persiapan. Yang pertama, panjenengan tahu ayat wajibnya puasa itu Al-Baqarah itu, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Turunnya tahun berapa kenabian? Bukan hijrah, kenabian. Berapa tahun ayat ini Allah turunkan setelah Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi dan rasul? Atau berapa tahun ayat ini Allah turunkan setelah turunnya surat Al-Alaq, Iqra? Berapa tahun, ada yang tahu? Saya kasih hadiah sembako murah. Ini harganya lek di pasar 170 barang. Untuk panjenengan tak kayak 1 saya wis gak apa. Torokane saya nanti. Ayo, tahun berapa? Angkat tangan. Ini tawaduk semua ini. Jane yo ngerti, cuma cek ustadz seneng, cek ketok ustadz paling pinter ya. Ini hadirin turun pada tahun 15 kenabian. Tahun berapa? 15 kenabian. Berarti 15 tahun setelah Nabi Muhammad diutus menjadi nabi dan rasul, 15 tahun setelah Nabi Muhammad menggembleng keimanannya para sahabat, 15 tahun setelah Nabi Muhammad itu ngelatih keimanannya, kekuatannya, keyakinannya, tawakalnya para sahabat, baru setelah 15 tahun Allah merasa pas saat ini diturunkan ayat wajibnya apa? Puasa. Nah, maka turunnya tahun 2 Hijriyah. Kalau secara kenabian 15 tahun setelah Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi dan rasul. Bareng tahunnya sama, bulannya beda. Kalau ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam turun di bulan Sya'ban. Bulan ini turun, bulan depan puasa. Nggih napa mboten? Panjenengan posone kapan? Boleh, ndak apa-apa. Besok boleh, Selasa nggih boleh. Mboten usah ekeran. Wong podo-podo posone kok. Panjenengan tahu ceritanya Syekh Ali Jabir almarhum. Diundang ke suatu masjid gara-gara takmir eker-ekeran. Yang satu tarawih kudu 11, 23 bid'ah. Ainnya itu masuk ke keleken ain. Yang satunya bilang, ora iso. Iki Ramadan, pahalanya besar, tarawih rokaatnya harus banyak, 11, garai wong males katanya. Nah, eker-ekeran takmir tadi. Diundang Syekh Ali Jabir, Syekh, tolong saya datang ke masjid kami. Datang Syekh Ali Jabir, ditanya masalahnya apa? Ini loh saya, katanya 23 bid'ah. Iki loh saya, 11 jari ini males gitu. Akhirnya eker-ekeran kan, enaknya berapa saya? 11 apa 23? Kata Syekh Ali Jabir, Allah yarhamuhu, wes gini aja, ndak usah terawih. Ndak usah terawih, aman. Kemarin sebelum Ramadan ndak ada terawih, panjenengan akur. Mosok masuk Ramadan ada ibadah tambahan, lah kok malah tukaran. Ndak usah terawih. Nanti kita pakai di Masjid Al-Amin insya Allah. Oh jangan, ruwet ini ya. Nah, terus kata Syekh Ali Jabir apa? Ibadah itu bikin hati kita tenang. Ibadah itu bikin orang Islam bersatu. Lah kok ibadah bikin kita semakin berpecah belah? Karuan dari awal gak usah ibadah. Lo terawih itu hukumnya sunnah, menjaga persatuan umat Islam hukumnya wajib. Daripada mbelani sunnah persatuannya rusak, karuan gak usah ngadak nih. Nah sudah, nah maka hadirin sekalian, tahun diwajibkannya puasa tahun kedua Hijriyah. Ayatnya turun pada bulan Sya'ban. Di tahun yang sama Allah memberi izin umat Islam bersama Nabi Muhammad untuk melakukan perang terbesar. Dan itu perang yang pertama. Perang apa? Badar. Perang apa? Badar.
Jadi bulan Sya'ban Allah turunkan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Bulan Ramadannya udzina lilladzina qutilu bi annahum dzulimu. Telah diizinkan kepada orang-orang yang diperangi untuk melawan, maksudnya umat Islam, Allah izinkan untuk balas karena mereka dalam keadaan terzolimi. Berarti Bu, beratnya puasa itu sebanding dengan beratnya puasa. Nyiap no poso butuh 15 tahun, nyiapkan untuk umat Islam siap perang juga butuh 15 tahun. Jadi persiapan para sahabat berapa tahun? 15 tahun. Panjenengan persiapannya sudah berapa jam? Lho kok bengi terawih lho saya enak sing gak ero. Mosok kok bengi, Mbak? Iya, wah tenane. Kayak wingi sik tas terawih tas mari mosok terawih maneh. Ibu-ibu, bapak-bapak begini luar biasa. Nggih, Pak nggih? Padha ae. Nah, sudah, maka ketika persiapannya panjang berarti ini perbuatan yang tidak ringan. Ini ibadah yang tidak ringan. Ini ibadah yang perlu persiapan mental, spiritual, dan persiapan fisik. Mentalnya dikuatkan. Jangan melok-melok, ikut ceramah dia. Mentalnya dikuatkan, spiritual, ruhaninya disiapkan, dan juga fisiknya dipersiapkan, plus finansialnya juga dipersiapkan. Nah, maka hadirin sekalian, kalau Nabi Muhammad dan para sahabat saja persiapannya 15 tahun, tujuannya apa? Supaya Ramadannya para sahabat tidak bocor halus, supaya semangatnya tetap kenceng mulai awal, pertengahan sampai akhir. Tulis 3 tips. Berapa? 3. Bukan saya dukung 03, bukan, ini yang memang jumlahnya 3. Enggak. 3 tips agar Ramadan kita senantiasa on fire. Apa on fire itu? Kobongan. Biar Ramadan kita senantiasa apa? Membara. On fire, murup terus, gak tahu mati. Terawih malam pertama semangat. Terawih malam ke-7 semakin semangat. Terawih malam ke-12 tambah semangat. Terawih malam 20 semakin kuat, 27 tambah ngepol, sampai malam terakhir ibadahnya tidak menurun tapi semakin meningkat. Perlu napa mboten? Berarti ini Ramadannya kempos kabeh ini. Perlu napa mboten? Perlu. Untuk saya perlu, untuk jamaah sekalian perlu, dan untuk pemirsa Sayap Dakwah TV juga perlu. Maka tips nomor 1, tidak pakai 0, nomor aja. Tips nomor 1. Nomor 1 agar Ramadan kita tidak bocor halus, suwe-suwe entek, suwe-suwe mati, suwe-suwe kempos. Nomor 1, kathratud du'a, memperbanyak doa. Panjenengan buka. Nomor 1 memperbanyak apa? Doa. Memperbanyak istri masuk napa mboten, Pak? Pak, memperbanyak istri untuk nyemangati Ramadan niku masuk napa mboten? Yang keras toh, Pak. Masuk mboten? Yang semangat, masuk mboten? Masuk. Bu, masuk mboten? Kalau sini bisa bilang masuk, sini bilang boten, yang bener boten. Wes talah wong lanang lek wong wedok ngomong ra usah Mas, mundur asli mundur. Sampai dibilang sama Mas Dian itu yang ngerekam itu. Bilang apa? Wong lanang iki sak kereng-kerenge. Lek disentak bojone goblok ndadak. Itu tiba-tiba langsung, aku ndek endi yo? Aku sapa iki? Lu sampean sopo? Itu langsung itu otomatis dari yang IQ-nya 120 turun langsung 30.
Aku sopo? Alah alasan padune wedi mbek bojone ya. Ndak boleh. Ibu-ibu harus hormat kepada suami. Suami harus tanggung jawab kepada istri. Tanggung jawab yo ibadahnya, yo uangnya, yo keimanannya, ketaatannya. Suami tanggung jawab. Tapi ibu-ibu harus hormat. Ndak boleh Bu ya. Insyaallah lek wis ngaji aman. Sudah, begini hadirin. Nomor 1, kathratud doa, memperbanyak berdoa. Panjenengan buka, nanti cari di Google PDF. Apa? Bukan PDI, PDF. PDF itu yang seperti buku, bisa di-download di Google itu loh. Kitab judulnya Lataiful Ma'arif, bukan Syamsul Ma'arif, bukan. Lataiful Ma'arif. Apa Lataiful Ma'arif? Itu kitabnya Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Kitabnya siapa? Ibnu Rajab Al-Hambali. Dalam kitab Lataiful Ma'arif itu yang ditulis apa? Yang dituliskan adalah waktu-waktu terbaik untuk ibadah, dan di waktu itu ibadahnya yang bagus apa. Misalkan hari Jumat, waktu terbaik ibadahnya itu saat kapan, terus ibadah di saat itu yang paling dianjurkan apa. Nanti masuk bulan Sya'ban ibadahnya apa, masuk bulan Rajab, itu disebutkan dalam kitab Lataiful Ma'arif. Apa kata Ibnu Rajab? Para sahabat Nabi, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, kalau disingkat salaf. Kalau disingkat apa? Salaf. Umat yang terdahulu 3 generasi terbaik yang pertama. Sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Mengatakan apa Ibnu Rajab tentang para salaf ini? Doa mereka setahun full. Setahun full. Berapa bulan? 12. Itu semua doanya Ramadan. Semua doanya tentang apa? Ramadan. 6 bulan doa minta ketemu Ramadan. 6 bulan doa minta Ramadannya sama Allah diterima. Bayangin, mulai bulan Rabiul Awal. Mulai bulan apa? Ayo dihitung. Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumadal Tsaniyah, Rajab, Sya'ban. Berapa bulan? 6. Itu doa. Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, jadikan kami bisa ketemu lagi dengan bulan Ramadan. Setelah ketemu Ramadan, sampai nanti bulan Rabiul Awal lagi, doanya apa? Allahumma taqabbal minna Ramadan. Ya Allah, terimalah ibadah Ramadan kami. Jadi setahun penuh doanya hanya tentang apa? Ramadan. Minta ketemu Ramadan 6 bulan sebelum Ramadan, dan minta Ramadannya ketemu, minta Ramadannya diterima mulai Ramadan sampai nanti Rabiul Awal. Itu mereka. Panjenengan pernah doa begitu? Mentok mulai Rajab, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana. Saya ini nyanyi Ustadz Anang Wahid loh. Ustadz Anang pengajian Muhammadiyah kok nyanyi loh. Alamate wong soleh iku. Saya pas nyetel live-nya, loh, wakil ketua PDM nyanyi. Astagfirullah. Ini perlu dilaporkan ke PWM ini, biar dicoret. Setuju? Panjenengan kan datang kan Ustadz Anang nyanyi itu. Alamatnya apa itu? Saya tidak bisa nyanyi saya, tapi kalau mau Ustadz Anang kira-kira suara saya gak kalah kok insya Allah. Nah sudah. Maka hadirin sekalian, paling banter kita ini mulai Rajab. Karena ada hadis yang mengatakan tentang doa Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, jadikan kami diberkahi pada bulan Rajab.
Jadikan kami diberkahi pada bulan Sya'ban dan sampaikan kami pada bulan Ramadan. Nggih napa mboten? Itu kita rongulan wis wapi. Tapi para sahabat Nabi, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in itu doa untuk Ramadan mulai Rabiul Awal. Ketika orang sibuk acara Maulid Nabi, para sahabat Nabi mulai ndonga, ya Allah, Ramadan kurang 6 bulan ya Allah, jadikan kami panjang umur ketemu Ramadan. Nah, ini supaya tidak bocor halus, persiapannya doa, karena doa itu menunjukkan panjenengan serius, menunjukkan apa? Keseriusan. Nah, sekarang begini, biar semangatnya terus membara, maka begini hadirin, minimal doanya 3. Minimal doanya berapa? 3. Panjenengan baca mulai malam pertama Ramadan, mulai nanti malam ba'da sholat maghrib. Doa yang pertama, ini doa disebutkan dalam hadis. Kalau panjenengan belajar hadis, al-musalsalu bil mahabbah, itu Anda cek di Google saja, hadis al-musalsal bil mahabbah, hadis rantai ikatan cinta. Kenapa kok dibilang rantai ikatan cinta? Karena setiap yang menyampaikan hadis ini kepada orang lain mesti mengawali dengan kalimat apa? Inni uhibbuk, saya cinta kepada Anda. Baru hadisnya disebut. Dan sampai sekarang kalau panjenengan belajar sanad, terus panjenengan ambil sanatnya hadis ini, maka panjenengan ngambil dari orang yang punya sanatnya, maka orang yang punya sanat itu akan ngomong kepada Anda, inni uhibbuk, aku cinta sama kamu. Baru kemudian hadisnya disampaikan, sehingga hadis ini tersampaikan dari Nabi Muhammad sampai kepada kita sekarang, itu diawali dengan kalimat aku mencintaimu. Nah, hadis ini disampaikan Nabi Muhammad kepada siapa? Mu'adz ibnu Jabal. Mu'adz bin Jabal. Bu, panjenengan jangan terlalu metenteng, saya khawatir pas ngaji. Yang santai Bu, panjenengan merengut metenteng ngeten pengaruh damel kula niki. Saya katut. Coba panjenengan senyum yang manis coba. Masya Allah, adem juruni hati Bu. Langsung ceramahnya turun. Ini kalau panjenengan ini ketarik sampai akhir, nanti metenteng terus saya. Sudah. Apa hadisnya? Rasulullah bersabda kepada Mu'adz ibnu Jabal, ya Mu'adz, inni uhibbuk. Mu'adz, kata Nabi Muhammad, aku sayang banget sama kamu, aku cinta sama kamu, kata Nabi Muhammad kepada siapa? Mu'adz. Terus karena aku cinta kepadamu, aku kepingin kumpul sama kamu dunia sampai akhirat. Aku kepingin kamu nanti dunia selamat, akhirat juga selamat. Aku kepingin kamu nanti tidak terjerumus ke dalam kesesatan dan tidak terjerumus ke dalam api neraka. Maka nasihatnya begini, fala tada'anna dubura kulli salatin antaqul. Maka Mu'adz, jangan sekalipun kamu tinggal, ojo ditinggal sama sekali, jangan sampai ditinggal untuk engkau membaca doa ini di akhir sholatmu, di akhir sholatmu. Nah, itulah kemudian para ulama berbeda pendapat. Kalimat akhir sholat itu ketika tahiyat sebelum salam, atau dijadikan zikir setelah sholat. Dua-duanya boleh. Kalau saya pribadi, tahiyat saya baca, zikir ba'da sholat juga saya baca. Apa doanya yang disebutkan Nabi Muhammad? Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma a'inni, ya Allah tolonglah aku,
ala dzikrika, untuk terus berzikir dan ingat kepadamu, wa syukrika, untuk terus pandai mensyukuri nikmatmu, wa husni ibadatika, tolonglah aku untuk terus ibadahnya baik sampai meninggal dunia. Penting apa enggak doanya? Penting. Nah, ini doa, salah satu doa yang harus kita banyakin membacanya di bulan Ramadan, supaya semangat kita terus membara awal, tengah sampai akhir. Karena apa? Kita minta sama Allah, a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Saya sebelum salam saya baca, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Nanti ba'da salat sambil zikir dibaca lagi, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Dan boleh dibaca sebelum salam, boleh dibaca setelah salam, dan boleh dibaca seterusnya selama kita teringat untuk berdoa. Jalan ke masjid, mau buka puasa bersama, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Sampai masjid kelihatan kubahnya Al-Amin, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Nanti malam mau pulang dari masjid, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Sampun apal nopo dereng? Coba, Allahumma a'inni. Pinter, luar. Baru ini loh jamaah pengajian pinter, itu luar biasa. Itu doa yang pertama. Santrinya Ustadz Rifki, panjenengan yang ngajari sombong saya enggak loh. Yang kedua, doa yang kedua, panjenengan tahu doanya Nabi Muhammad yang paling sering dibaca kalau Nabi Muhammad di rumah istrinya? Apa doanya? Jadi ditanyakan sama para sahabat kepada istrinya Nabi Muhammad, wahai istrinya Nabi, kami kalau Nabi di rumah kan kami tidak tahu apa yang dilakukan. Yang tahu kan panjenengan, panjenengan istrinya. Maka coba dong diceritakan kepada kami, ini kepo yang positif. Kepo yang positif. Kalau kepo yang negatif, bojone piro sih? Tenanan pora mbak? Kok krungu-krungu jarene? Nah ini kepo negatif. Tak dungak nih melbun rokok sampai. Tapi tidak apa, saya maafkan, saya maafkan. Dunia akhirat ikhlas. Sudah. Maka ini kepo yang positif. Karena apa? Kalau itu amalannya Nabi, harus saya amalkan di rumah saya. Sementara kalau Nabi di rumah pintunya ditutup, sahabat tidak tahu. Yang tahu siapa? Istrinya. Maka ditanyakan istri Nabi, Nabi kalau di rumah doa yang sering dibaca apa? Apa doanya? Ya muqallibal qulub. Apal juga? Wis gak usah pengajian, tak mulia wis. Ya muqallibal qulub, atau ditambahi Allahumma ya muqallibal qulub. Ya Allah, zat yang maha membolak-balikkan hati. Lu pinter, Masya Allah. Bapak-bapak sakit? Allahumma ya muqallibal, Allah yang maha membolak-balikkan. Sudah boleh nikah lagi. Monggo Pak, ilmu sudah cukup. Tsabbit qalbi, tetapkan hatiku, ala dinik, di atas agamamu. Panjenengan tahu tidak maksudnya tetapkan hatiku di atas agamamu? Nomor satu, minta supaya tidak murtad. Na'udzubillah min dzalik. Ada enggak orang Islam yang murtad? Maka takut kita Bu. Maka minta sama Allah, Allahumma ya muqallibal qulub, ya Allah yang senantiasa membolak-balikkan hati kami. Kadang-kadang semangat, kadang-kadang males, kadang-kadang loman seringe. Lomane mek kadang-kadang tok geleke. Jawab.
kadang-kadang loman sing gelek. Nah, mencerminkan siapa? Nah, sini terus menggok, seret, podo kabeh, nggih napa mboten? Nah, sudah. Maka kadang-kadang medit, kadang-kadang loman, kadang-kadang poso, kadang-kadang males, kadang-kadang sholatnya khusyuk betul. Tapi tidak jarang sholat mikir, udan maneh kapan garinge jemuran bayo. Kewenang laundry yo larang-erang. Sampai imamnya bingung, telu papat. Ustadz Yudi dulu yang imami. Nggak usah mikir cucian Ustadz, biarkan cucian istri yang mikir. Setuju? Nah maka itulah karena hati kita sama Allah apa? Dibolak balik. Terus kita minta karena Allah membolak balikkan hati kita minta apa? Tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, jadikan hatiku tetap di atas agama Islam. Itu maksud yang pertama. Maksud yang kedua apa? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ibadahlah kepada Allah sampai yang keyakinan itu mendatangi kamu. Yakin di sini artinya kematian. Ibadah sampai mati. Ada Bu, orang ibadah nggak sampai mati, pas kate mati lali ibadah, nggak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Mudah-mudahan kita semua mampu mengucapkan itu di akhir umur kita. Amin. Itu maksud yang kedua. Maksud yang ketiga apa? Minta supaya kalau pernah semangat di dalam ibadah, semangatnya oleh Allah dijaga tidak sampai turun. Nah, penting enggak di bulan Ramadan doa ini? Awal Ramadan semangat boten? Saya mau tanya, semangat awal Ramadan itu yang memberi siapa? Nah, kalau Allah yang memberi, berarti mintanya kepada siapa? Allah. Ya Allah yang memberikan semangat kepadaku di awal Ramadan, jagalah semangat ini ya Allah sampai akhir Ramadan, bahkan sampai keluar Ramadan, bahkan sampai saya meninggal dunia. Doa yang kedua apa? Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Apal? Doa yang ketiga. Wih, ini ngelontok kabeh. Maka saya kasih mang budal pora iki jamaah wis pinter-pinter. Engko dikira ustadz sing bodoh. Doa ketiga, panjenengan juga apal. Ceramah gak usah ruwet-ruwet, sing penting bisa diamalkan. Mudah-mudahan istiqomah. Allahumma amin. Doa ketiga. Rabbana la tuzigh. Lo apal pisan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh. Lo pinter. Gak usah ngundang ustadz, besok aja gantian jamaah ceramah ya. Rabbana ya Allah, la tuzigh qulubana, janganlah engkau gelincirkan hati kami. Tergelincir itu apa sih artinya? Kepreset. Kepreset itu apa? Niate melaku, kena lunyu-lunyu, akhirnya tiba. Nah kita ini kepingin melaku kepada Allah, kena lunyu-lunyu. Apa yang lunyu-lunyu? Nafsu, syahwat, uang, jabatan, kedudukan, ketenaran. Itu lunyu. Lek gak hati-hati bakal kepreset. Kalau kepresetnya parah, gak iso ngadeg maneh, tangi-tangi menclek. Maka ini nasihat saya, ya bukan nasihat. Panjenengan tak kasih saran nggih, boleh ndak? Kalau punya di rumah orang tua yang sudah renta, sepuh, maka bikinkan kamar mandi khusus. Karena banyak kasus kepleset di kamar mandi. Bikin kamar mandi yang kering. Nanti di sepanjang temboknya itu dikasih cekelan dari stainless. Nah ini nanti ngomongnya ke Pak Syafi'i, beres itu nanti. Dicor di temboknya, sehingga jalan di kamar mandi bisa sambil apa?
pegangan. Terus usahakan, ini sakjane gak pantes diomong no, tapi saya sayang sama panjenengan, tak eman-eman panjenengan ini. Diikhtiarkan, maaf nggih, klosetnya jangan yang jongkok, tapi yang duduk. Karena kalau jongkok biasanya kan ketika berdiri gliyeng. Nah, kalau punya orang tua di rumah yang sudah sepuh, ikhtiarkan begitu. Oh, duwe larang, Gusti Allah sing ganti. Panjenengan melakukan itu ngeman orang tua, itu bentuk berbakti kepada orang tua. Boleh jadi justru karena amalan itu panjenengan masuk surga. Allahumma amin. Nah, sudah, kita lanjutkan. Itu namanya kepreset. Rabbana la tuzigh qulubana, ya Allah, jadikan hati kami tidak terpeleset ya Allah, tetap lurus. Ba'da idh hadaitana, setelah engkau berikan hidayah kepada kami. Hidayah itu apa? Ya salah satu bentuknya taufik. Taufik itu apa? Semangat ibadah. Maka kalau panjenengan semangat ibadah, itu namanya taufik, panjenengan dapat hidayah. Maka kalau sudah dapat, minta sama Allah, ya Allah jangan dicabut. Bagaimana biar tidak dicabut? Nyuwun, minta kepada Allah. Maka kita minta, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahab. Karena sesungguhnya engkau ya Allah zat yang maha memberi. Itu contoh 3 doa yang diperbanyak di bulan Ramadan agar Ramadan kita tidak bocor halus. Nomor 1 apa? Memperbanyak berdoa. Kapan doanya dibaca? 24 jam, 24 jam. Wabil khusus di waktu-waktu yang mustajab. Nomor 1 pas sahur, sepertiga malam yang terakhir. Nomor 2 menjelang berbuka puasa. Nomor 3 pas buka puasa. Nah, maka saya usul Pak Samsul, ini mohon maaf nyampaikannya telat ini. Kajian sore itu idealnya dimulai jam 4, berhentinya jam 5. Nanti dari jam 5 sampai adzan maghrib biar jamaah bisa zikir, doa. Karena itu waktu yang mustajab. Kalau ngepol sampai adzan maghrib, jamaah tidak punya kesempatan untuk berdoa. Cocok boten? Ya mudah-mudahan minimal tahun depan lah ya dimulai seperti itu. Jadi mulai jam 4 tet. Karena memang kita tidak pungkiri Pak, ada jamaah-jamaah yang maghribnya jam 6 kurang 5, misalkan nggih, 6 kurang 5, itu datang 6 kurang 7. Jam 6 kurang 7, jadi maghrib kurang 2 menit baru nyampe. Boleh apa enggak yang begini Pak Samsul? Kalau yang kayak gini dikasih buka puasa apa enggak ini? Enggak apa-apa, tapi yo pantes lah, nggih ya. Ngaji dulu, duduk di pengajian, nanti bukanya bareng-bareng. Sudah, itu yang pertama. Yang kedua, tulis, amal pertama biar Ramadan kita tidak bocor alus adalah memperbanyak doa. Amal kedua biar Ramadannya boten bocor alus. Ini ada sarapannya apa enggak Pak Hamzah? Cukup apa enggak kira-kira ini? Wes, yang enggak kebagian ikhlas nggih. Wong dugi boten gara-gara sarapan nggih ya. Kita datang untuk cari ilmu, sarapan bonus. Sudah. Amalan kedua, perhatikan. Usahakan panjenengan nanti setiap ibadah di bulan Ramadan, ibadahnya zahir dan batin. Apa ibadah zahir batin itu? Begini. Pernah ndak panjenengan baca Quran punya target? Oh, aku Ramadan ini kudu khatam. Gak ada target boten? Berarti kalau 30 hari Ramadan kepingin khatam 30 juz, minimal 1 hari 1 juz. Dimulainya nanti malam, mari tarawih, mulai ngaji. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mari ngaji itu enggak wedhus.
Terus awake mulai kesel. Mripate mulai blereng. Biasa kalau dipakai ngaji begitu, awak loro kabeh, mripat blereng. Kalau dibuka WA, cuwereng mripate, 3 jam lo gak kerasa. Bayu, ayu ting-ting kate dilamar kok malah loro. Panjenengan tahu? Hati-hati mau Ramadan ini ya. Sudah, ketika fisik mulai capek, meripat mulai blereng, apa yang terjadi? Quran yang sudah dibaca mulai dihitung. Lo kan biasanya lek ngitung kan ya kudu ngene dhisik sih. Ala ya podo-podo pengalaman, ndak usah gaya tok. Nanti saya mau pulang jamaah wedi salaman. Masuk salaman mbek Ustaz Rifki rek mari ngene. Bagi-bagi virus sih. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Amin. Sudah? Maka dihitung. Wah, wis kesel ketoke entuk akeh dibuka. Loh, seentuk loro. Lah 1 juz berapa lembar? 10. Dihitung ya jane kan ya ngerti kurang 8. Tapi gak lego. Saya kurang wakeh. Begitu boleh apa enggak? Boleh. Boten dosa, tidak dilarang. Tapi nun sewu nggih, kesannya kok ibadahnya cuma hitung-hitungan jumlah lembar. Padahal Quran itu dibaca untuk tadabbur. Quran itu dibaca untuk narik rahmatnya Gusti Allah. Quran itu dibaca untuk dapat barokah. Quran itu dibaca supaya kita mendapatkan petunjuk. Nggih napa mboten? Maka sedikit yang penting kualitas, mocone apik, makhraj hurufnya cetha. Iya mendak? Itu lebih bagus dibandingkan banyak tapi keliru kabeh. Nggih napa mboten? Nah, yang seperti itu Bu, ngitung itu ndak apa-apa. Cuma kesannya ibadah zahir ndak masuk ke dalam batin. Contoh, nun sewu nggih, tarawih. Panjenengan kersa 23 monggo. Panjenengan kersa 11 nggih, monggo. Syaratnya 1, tumak nina, salatnya yang tenang, yang khusyuk, bacaannya yang bagus. Cepet boleh, tapi cepet yang normal. Apa cepet yang normal itu? Apa ada cepet yang tidak normal? Ada. Panjenengan tahu Kiai Haji A.R. Fakhruddin, salah satu ketua PP Muhammadiyah zaman dulu. Itu satu-satunya orang Muhammadiyah yang bisa bikin masjid NU, saudara kita NU, sukarela sholat taraweh 11 rakaat. Jadi Kiai AR itu diundang ceramah ke masjid NU. Zaman dulu aman, tidak ada masalah. Ya sudah, 13 ya 13, tidak apa-apa. Biasa, karena itu perbedaan pendapat yang difahami oleh orang yang berilmu. Yang jadi masalah kadang-kadang gak duwe ilmu, leker-lekeran. Woi 11! Males. Itu. Dan wong Muhammadiyah iki yo males yo medit. Taraweh minimalis, selamatan gak tahu. Hah, dibilang gitu gak? Coba melok Muhammadiyah ra tahu selamatan mau medit. Terus lek taraweh, males-males wong Muhammadiyah iki taraweh mek. Ya ndak apa-apa, gak usah loro ati. Yes, yang 11-11, 23 nggih. 23. Yang penting tumak nina. Sudah datang Pak AR, masuk masjid. Setelah selesai ceramah ditanya, di sini terawihnya biasanya berapa? Dibilang 23. Oh nggih. Mudah-mudahan kita kuat nggih. Nggih. Salat Pak. Allah. Ini takbirnya tok wis garing ndredeg. Waduh, takbirnya kok dawa ram. Biasanya takbirnya Allahu Akbar. Ini kok Allahu Akbar. Sudah. Terus mulainya apa? Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jamaah mulai, waduh blind. Jam 10 buyar gila 3 Sudah dilakukan sampai 8 rakaat. Panjenengan buka dalam sejarahnya Kiai AR itu. Setelah selesai 8 rakaat, niatnya berapa tadi? 23, ngadep ke jamaah. Jamaah pripun? Lanjut 23 atau witir saja? Jamaahnya kompak, witir. Kata jamaahnya kelek 23 model mocone koyo ngene jam 12 bengi ket mulai iki. Nah, itulah hadirin. Jadi kita ndak masalah panjenengan mau 23, monggo, wong jumlahnya tidak terbatas. Panjenengan mau 11, monggo, tapi inget nina, sholatnya dimasukkan ke dalam hati, ibadahnya zahir dan batin. Faham nggih? Nah, kalau ibadahnya seperti itu, insya Allah ibadahnya oleh Allah diterima. Kalau ibadahnya diterima, tulis, penting ini. Apa hadiah dari Allah untuk orang yang ibadahnya diterima? Apa hadiahnya? Apa hadiahnya? Boleh nikah lagi? Astagfirullah. Aduh, mancing-mancing, saya sudah mulai lurus, panjenengan menggelincirkan lagi. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, lindungi hamba dari bapak-bapak yang pengen poligami. Ya Allah, ya Allah, astagfirullahaladzim. Tolong Pak, panjenengan aja, saya jangan jadi korban, Pak ya bapak-bapak. Sudah. Maka begini Bu. Apa tadi? Apa? Oh ya, hadiahnya. Apa hadiahnya? Para ulama mengatakan al-ibadatul maqbulatu turithu ibadatan ba'daha. Itu hadiahnya. Sip, sekarang nomor 3. Apa? Lah yaitu al-ibadatul maqbulat turithu ibadatan ba'daha. Selesai. Artinya, nah, paham saya. Apa artinya? Ibadah yang oleh Allah diterima akan mendatangkan ibadah-ibadah berikutnya. Jadi kalau sholat panjenengan diterima, wiritan setelah sholat itu enteng. Karena Allah kasih hadiah, ibadah berikutnya gampang. Wiritane diterima, sholat ba'diyahnya enteng. Sholat ba'diyahnya diterima, metu dadi wong apik. Inna sholata tanha anil fakhsya'i wal munkar. Kalau sholatnya diterima, bagaimana biar ibadahnya diterima? Bagaimana biar sholatnya diterima? Ibadahnya zahir dan batin. Jadi ngaji lebokno batin, ojo uber-uberan. Wiritan jangan ibadah mana? Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Biar masuk ke dalam batin. Wong ibadah itu kan bukan cuma zahir, tapi kita kepingin masuk ke dalam nomor 2. Paham nggih? Jadi biar Ramadannya tidak bocor alus, nomor 1 banyak berdoa. Nomor 2 setiap ibadah latihan, ikhtiarkan ibadahnya dilakukan secara zahir dan dirasakan dan dimasukkan di dalam batin. Atine dijak ibadah. Terakhir penutup biar pas. Nomor 3, apa tipsnya biar Ramadannya tidak bocor halus? Nomor 3, Bu, puasanya puasa perut, puasa mulut, puasa hati, puasa mata, puasa telinga, puasa seluruh anggota badan. Seluruh anggota tubuh, anggota badan, semuanya dijak poso. Kalau puasanya cuma gak mangan, gak ngombe, gak jima, ngerti jima? Iya.
Kalau cuma sekedar itu, maka boleh jadi kita kena hadis. Hadisnya apa? Kam min shaimin. Dalam riwayat yang lain, rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atash. Banyak, kata Nabi Muhammad, alangkah banyaknya orang yang puasa tidak mendapatkan apapun dari puasanya, tidak dapat pahala, tidak menjadi orang bertakwa, dosanya tidak diampuni, tidak diangkat ibadahnya oleh Allah, tidak dapat apapun kecuali apa? Lapar, haus. Ada tidak yang seperti itu? Pasti ada. Kenapa? Loh, Nabi Muhammad yang bersabda kok, banyak orang yang puasa tidak dapat apa-apa kecuali lapar dan haus. Pertanyaannya, apa puasanya batal? Puasanya tidak batal. Tapi apa? Lihat hadis yang lain. Wis, ini penutup ya. Lihat hadis yang lain. Man lam yada' qaulaz zur wal 'amala bihi. Dalam riwayat yang lain ditambahi wal jahla. Wal jahla. Falaisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah. Bu, paham nggih? Begini, barang siapa, kata Nabi Muhammad, tidak mampu meninggalkan ucapan dusta dan perbuatan dusta. Kalau ucapan paham nggih? Bohong, goroh, ngapusi. Kalau perbuatan apa? Ngukur kain, kate poso kan banyak ibu-ibu beli kain. Sak meter dikai mek 97, dilongi 3 senti. Hati-hati perbuatan. Ngukur tanah, ngukure ngawur. Ngukur pengeluaran, ngukure ngawur. Iya apa enggak? Enggak ada kejelasan. Itu perbuatan dusta itu. Kenapa? Nimbang. Yang susah telur Pak Samsul. Lah telur itu gak bisa dipecah gak mantep. Nah, karuan rugi dimantepkan sekalian diganti Gusti Allah. Kadang-kadang telur saya iki tak kei ndok kemantepen, tak longi kurang, tak pecah yo. Piok. Yo. Entek kari kulit tok itu ya. Nah, sudah, itu perbuatan dusta. Wal jahla. Jahla itu apa? Paling gampang diartikan kesia-siaan. Perbuatan yang sia-sia. Posoan, mari teraweh, gak ndang mulai, yo gak ngaji, yo gak istirahat, cangkruan di ngarep Masjid Al Amin di teras rokokan. Lah yo jamaah emang wake yo. Lah yo sing isi Ustaz Rifki yo. Oh yo. Yo ketambahan iki nek kreseke barang nggare rame. Oh yo. Oh yo gak ndang mulai. Sia-sia apa ndak? Termasuk poso-poso. Alah timbang bosen di omah ngenteni maghrib mancing. Yo gak wiritan, gak ngaji, poso digawe mancing. Ada lagi yang lain, poso timbang nganggur, ngitungi mobil di embong. Ayo, sing kelire putih piro ayo, totoan ayo. Selama 5 menit, enek 5 apa 6 apa 7. Totoan mbek kancane ngitungi mobil ngene. Siji ireng, ireng putih yo iya. Sia-sia apa ndak? Sia-sia. Apa kata Rasulullah? Falaisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah. Allah tidak perlu dengan puasa Anda yang semacam itu. Kalau Allah tidak perlu, dapat tidak pahalanya? Tidak dapat. Kenapa tidak dapat? Karena kita puasa untuk siapa? Allah. Fa illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bi. Allah bilang, puasa itu kalian lakukan untukku dan aku yang bakal memberi ganjarannya. Kalau Allah tidak mau nerima, terus yang nerima siapa? Tidak ada, puasanya sia-sia. Nah, kalau puasanya sia-sia Bu, pahalane, semangate semuanya tidak akan sampai akhir Ramadan. Sedino tok bakal mutung, petung dino mutung. Maka ikhtiarkan kalau puasa lisannya
eman. Maka ada hadis yang mengatakan fa in sabahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni shaim. Ini kalau ada yang ganggu panjenengan, ada yang garai. Garai itu apa? Garai itu ya mancing emosi. Maka katakan kepada dia, ini shaim, aku sedang puasa. Ingat kalimat itu bukan pamer amalan. Aku poso lo yo. Bukan, tapi apa? Ngilingno awake dewe, mengingatkan diri sendiri. Ojo sampai posoku rusak gara-gara wong model sampean. Maka katakan apa? Ini shaim, aku sedang puasa. Engko ae mari magrib tak enteni di perapatan. Loh ya podo ae, maksudnya ini shaim itu ojo sampai posomu rusak. Nah, maka ketika sahur manfaatkan. Kuping dijak ngomong, irung dijak ngomong, lambe dijak ngomong, meripat dijak ngomong, pikiran dijak ngomong, hati dijak ngomong, tangan dijak ngomong, kaki dijak ngomong. Apa? Kita puasa lo ya, jangan sampai gara-gara kamu puasaku rusak. Mata, puasa lo ya, jangan sampai gara-gara kamu puasa rusak. Lisan, kita puasa lo ya, jangan sampai gara-gara dirimu puasa kita rusak. Maka dibilang bukanlah puasa itu menahan lapar dan haus, tapi puasa itu anil lagwi warrafat dalam hadis. Tapi puasa itu menahan diri dari perbuatan yang sia-sia dan ucapan yang kotor. Nah, maka 3 perkara ini hadirin sekalian menjadikan apa? Menjadikan puasa kita semangatnya insya Allah tidak bocor alus. Apa? Tidak apa? Tidak bocor halus. Berarti apa? Ingat, supaya semangatnya on fire. On fire itu apa? Terus membara. Apa terus membara itu? Mulai awal, tengah, akhir semangatnya tetap kuat. Nomor 1, minta kepada Allah, berdoa. Nomor 1, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nomor 2, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Nomor 3, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Perkara kedua, ibadahnya zahir dan batin. Baca Quran masukkan dalam hati, tarawih masuk dalam hati, bukan sekedar uber-uberan jumlah rakaat, tapi dinikmati. Wiritani sing penak, asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Nomor 3 yang terakhir, usahakan puasa seluruh anggota badan. Itu yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan manfaat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.